Hadirin, para pemirsa, para pendengar Jamaah Masjid Nasional Barahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Rabu malam. Pasca kita berhenti sejenak untuk turun mesin, istilahnya Prof. Ali Aziz, di bulan suci Ramadan, maka pada malam hari ini seharusnya kita mempunyai spirit baru, mempunyai semangat baru untuk meramadankan 11 bulan yang akan datang. Kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG yang mengambil tema barisan antrian jin manusia. Untuk itu langsung saja waktu kami serahkan kepada Prof. Ali Aziz. Padanya disilahkan. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu yang ada di Masjid Nasional Al-Akbar ataupun pemirsa yang mengikuti acara ini melalui jaringan yang sangat saya hormati, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pengajian yang pertama ini setelah Ramadan menjadi penyemangat kita untuk melanjutkan kita menjadi orang-orang yang seumur hidupnya itu menjadi pembelajar, menjadi guru seumur hidup kita. Jadi jadilah pembelajar sampai akhir hayat kita. Ilmu yang kita peroleh ini kalau kita mandek tidak belajar itu berbahaya, ya Pak ya, karena kemudian kita merasa cukup. Padahal ilmu Allah ini begitu luas, begitu luas. Saya sendiri kalau masuk ke perpustakaan atau ke toko buku itu merasa begini ya, buku sekian banyak ini baru berapa persen yang saya baca, berapa persen yang saya baca. Berarti ilmu saya itu dibanding buku yang ada di perpustakaan itu berapa persen? Tidak ada 1%, tidak ada 1%. Bagaimana kalau buku sedunia? Nah, tambah merasa kita belum punya apa-apa, belum punya ilmu yang banyak. Bapak Ibu sekalian, karena ini hari pertama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kembali, menjadi orang yang bersih hatinya, ya, wal faizin. Kita berdoa mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita menjadi al faizin, orang-orang yang beruntung ya, berbahagia di dunia yang sementara dan di akhirat nanti. Amin. Malam hari ini kita berbicara tentang manusia dan jin yang antri berbaris. Manusia dan jin antri berbaris, antriannya panjang. Kata-kata itu bukan dari saya. Kata-kata itu dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri untuk meyakinkan kita. Malam hari ini target saya adalah meyakinkan Bapak Ibu. Sudahlah, optimislah.
di dalam menghadapi segala hal. Itu optimislah, jangan berkecil hati. Allah mengatakan begini, Pak. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, sudah berkali-kali saya terangkan, kalau Allah memanggil wahai hambaku, Bapak Ibu itu harus merasa Bapak Ibu itu lagi disayang Allah. Panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu adalah panggilan yang menunjukkan Allah tidak benci kepada Bapak, sayang. Jadi panggilan saja kita sudah lebih optimis, lebih semangat, ya. Andaikan manusia mulai diciptakan, Nabi Adam, ya, sampai hari ini berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Kira-kira ada Pak 10 miliar? Kira-kira saja, udah ujian aja loh. Ada toh? Sekarang kan, sekarang saja itu kan sekarang hampir 7 loh Pak, yang hidup loh, yang hidup. Ya berarti lebih ya Pak. Kalau manusia mulai diciptakan sampai hari ini, lalu sampai kiamat, dibariskan, baris di satu stage, apa itu, podium, untuk satu-satu berdiri satu-satu, khusus meminta saya, kata Allah, meminta aku. Lalu di sebelahnya itu juga ada jin, mulai dulu sampai nanti kiamat, ya. Baris juga, satu-satu minta apa saja, saya beri, semuanya. Bapak minta apa? Bapak minta apa kira-kira? Kalau Bapak suka apa? Sepak bola. Bapak suka sepak bola. Bapak suka sepak bola. Ya. Bapak minta lapangan sepak bola. Ya. Tuh. Bapak minta apa? Minta pesawat untuk rekreasi di angkasa. Minta. Nanti Allah akan memberi semuanya, jin juga diberi semuanya. Apa kata Allah? Mana qasamin ma indi kama yang kusul mikhyat. Kamu tahu seluruh apa yang saya berikan kepada seluruh manusia dan jin itu sama sekali tidak mengurangi kekayaanku. Coba Pak, sama sekali, mana koso dzalika mimma inti, sama sekali tidak terasa ada yang kurang di dalam kekayaan saya. Kalau kamu masih bingung, Allah memberi contoh lagi, kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kamu saya ajak sana ke laut, masing-masing bawa jarum, celupkan di situ. Setelah Anda celupkan, sekarang dilihat apakah debit air yang ada di laut itu berkurang. Jawabannya tidak. Itulah Allah, itulah kekayaan Allah, dan itu
dipersiapkan untuk kita semuanya. Maka jangan begini, wah Allah yang meminta banyak, kasihan nanti kehabisan. Oh, tidak begitu Pak. Ini kita itu disuruh yakin oleh Allah, yakin. Jadi kekayaan Allah itu banyak begitu. Saya beritahu Pak ya, hadis ini namanya hadis qudsi, karena yang berfirman itu adalah Allah. Hadis ini menjadi hadis yang pernah namanya Imam Taqiyuddin ketika ditunjuk sebagai pusat studi hadis di Damaskus tahun 756 Hijriah. Saking pentingnya hadis ini Pak, Bapak tahu, hadis ini selama 14 tahun memberi pengajian, hadis ini selalu dibuka dibaca sebagai pembuka. Sebagai pembuka. Dan tidak hanya itu, beberapa kitab itu memulai kitabnya, tulisannya itu selalu mengutip hadis ini. Karena menurut Al-Hafidh bin Rajab itu dikatakan hadis ini setara dengan hadis innamal a'malu binniyat itu Pak. Imam Bukhari mengatakan, kalau kamu menulis buku, mulailah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya orang itu nanti diukur kemuliaannya itu tentang bagaimana niatnya. Memulai segala sesuatu niatnya. Orang tanya kepada saya, Pak, saya mau bisnis ini, bisnis itu. Niatmu apa? Kamu nambah cabang itu niatnya apa? Ditata dulu. Kalau untuk sombong jangan. Tapi kalau kamu niatmu, saya membuka cabang baru Pak, supaya di wilayah itu nanti saya bisa membebaskan orang-orang melarat. Yes. Supaya nanti di sana saya memberi lahan pekerjaan. Nah, gitu tujuannya dulu. Tujuannya dulu. Bapak beli mobil untuk apa? Untuk gaya-gayaan, untuk meningkatkan status sosial, batalkan. Karena itu riya, pamer, dan itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya apa? Saya ingin menyenangkan ibu saya Pak, karena ibu saya sudah sepuh, ingin sering-sering silaturahim kepada keluarganya. Yes, begitu loh Pak. Hadis ini dipergunakan untuk memulai ini, sampai kepada buku yang saya kutip ini, yaitu buku karangan Muhammad Awamah, judulnya Min Sihahil Ahadisil Qudsiyah, dari hadis-hadis yang sahih, yang hadis qudsi, mi'atu hadis al-qudsi ma'asyarhiyah, 100 hadis qudsi dengan syarahnya. Itu dimulai dengan ini juga. Hadis ini panjang. Mudah-mudahan cukup ya. Saya bacakan lengkapnya. Saya mulai pagi Pak menghafal ini, mulai kemarin, mulai diberitahu oleh Ustadz Kholik ini, saya buka itu, saya hafal ini, saya hafalkan betul, karena merasa penting. Saya butuh hadis ini, saya baca lengkapnya ya. An Abi Idris, oh ini bapaknya Khalid. An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Anin Nabi, dari Nabi, fi mayarwi anillahi ta'ala, yang diperoleh dari firman Allah ta'ala. Allah berfirman begini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, aku mengharamkan melakukan kezaliman. Aku mengharamkan.
Jadi kalau ada orang berbuat yang baik sedikit pun, tidak akan saya kurangi dan tidak akan saya lupakan. Bapak Ibu pernah melakukan kebaikan, jangan berkecil hati. Perbuatan baik Bapak Ibu itu bisa dilupakan orang, Pak, tetapi Allah tidak pernah melupakan. Aku sudah mengharamkan aku berbuat yang tidak baik kepada manusia. Aku mengharamkan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan karena itu aku juga mengharamkan kamu berlaku tidak baik kepada orang dan kepada diri sendiri. Zalim itu ada dua, Pak. Zalim pada diri sendiri dan kepada orang. Saya haramkan kamu. Fala tadzalamu. Kamu jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Sekalipun kamu berhadapan dengan orang yang zalim kepadamu, kalau orang zalim kepadamu kamu balas dengan kezaliman, lah apa bedanya kamu dan dia? Walaupun nanti Bapak cek dalam surah Syura ayat 40, surat Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pelaku kejahatan itu berhak mendapatkan kejahatan yang sama. Itu hak. Karena hak Bapak boleh ambil atau tidak. Orang zalim pada Bapak punya hak untuk melaporkan, untuk dituntut, dipenjara, itu punya hak, Bapak tidak salah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang yang melakukan kriminal itu dia akan memperoleh balasan yang setimpal. Itu hak, bukan kewajiban. Kalau Bapak tidak mengambil haknya, artinya apa? Kalau tidak mengambil haknya, apa artinya, Pak? Memaafkan toh? Memaafkan. Ayat itu berbunyi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Ya, Allah benar-benar tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu bunyi yang pertama hadis itu. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hambaku yang tercinta. Luar biasa toh. Walaupun hambanya itu banyak dosa, itu masih dikasihi Allah, masih dikasihi Allah. Ya ibadi kullukum dhalun. Kamu semua itu sesat. Illa man hadaituhu. Kecuali kalau saya beri petunjuk. Nah, manusia itu kan punya potensi dua tuh, Pak. Punya potensi untuk berbuat baik, juga punya potensi untuk berbuat bisa baik. Tidak mungkin tuh, Pak, manusia itu seperti malaikat, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu semua itu punya potensi. Makanya setan itu mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa itu, ya Allah, saya akan ambil porsi jatah saya dari manusia itu. Karena manusia itu kan punya dua pintu tuh, Pak. Pintu yang baik, pintu yang buruk. Terus setan mengatakan, aku akan mengambil hak saya. Apa itu? Hak pintu yang negatif itu bagian saya. Nah, potensi. Nah, kamu semua akan jatuh kepada pintu itu kecuali aku memberikan cahaya kepadamu. Kalau begitu gimana?
fastahduni ahdikum, maka jangan lupa sedikit-sedikit mintalah cahaya Allah, sering-sering meminta petunjuk Allah, sering-sering minta petunjuk Allah. Nah, kita sudah sering ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tidak sesat. Ya begini-begini nih Pak, kumpul-kumpul gini, kumpul dengan orang baik, itu berarti Bapak ada pada wilayah magnet yang baik. Beda Pak, sama-sama duduknya. Bapak di pasar dan masjid itu beda. Ini itikaf, gitu. Dunia di itikaf juga. Berarti kita ini sekarang ini pada magnet yang baik. Maka Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah 119. Surah At-Taubah 119. Kalau kita ingin jadi orang baik, dapat petunjuk, ya sering-sering kumpullah dengan orang-orang yang dapat petunjuk. Ini bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Subhanallah. Oke. Ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin? Ada. Kalau punya nanti hadis ini juga ada di dalam Riyadhus Shalihin. Bab-bab awal ya, bab-bab awal. Kalau di ini saya tulis itu halaman 124. Tapi saya tidak ambil ini, saya ambil dari buku yang Min Sihakhil Ahadisil Qudsiyah ini. Tidak sempat tadi saya melihat syarahnya Riyadhus Shalihin, yaitu Dalilul Falihin. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Kamu semua itu lapar, tapi sekarang jadi kenyang karena saya beri makan. Semua orang itu akan lapar kalau Allah tidak memberi makan. Kalau begitu, fastat'imuni, maka mintalah makan saya. Ut'imkum, aku akan memberi makan kamu. Ini hadis ini diterangkan untuk menunjukkan betapa fakirnya manusia, betapa manusia itu butuh kepada Allah, dan betapa murahnya Allah dan betapa kayanya Allah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, kamu semua itu telanjang. Lah kok sekarang Bapak bisa pakai baju? Ya itu karena rezeki dari saya. Anak-anak kita itu lahir seperti telanjang. Lah kok bisa berpakaian? Ya karena Allah memberi. Dan itu semua tidak pernah kita syukuri Pak. Seperti biasa-biasa saja. Seperti biasa-biasa saja. Hadis ini mengingatkan kita, kamu semua itu telanjang kecuali yang saya beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberi pakaian kepadamu. Yang kelima, ini sampai 10 Pak. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hambaku, kamu semua itu tidak pernah hari lewat tanpa kesalahan. Yang merasa ya. Bapak juga merasa begitu ya? Merasa Pak ya? Masya Allah. Bapak juga merasa begitu tiap hari itu. Kalau tidak melalui ucapan, ya melalui lintasan hati yang tidak baik, ya Pak ya, itu ada saja. Tidak siang, tidak malam. Tukhti'una billaili wan nahar. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan ketahuilah, aku ini tetap memaafkan semua.
Sopo ndak seneng Pak dapat berita kayak gini nih lah. Jadi 14 tahun Pak Imam Taqiyuddin itu dalam memimpin sentral kajian hadis itu di Syria itu, ini 14 tahun setiap pengajian itu ini dibuka dengan itu, supaya jamaahnya itu tidak hanya percaya, tidak hanya tahu, tapi yakin. Beda Pak, beda. Kamu semua itu selalu bersalah, tidak malam tidak siang, dan aku memaafkan kamu semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan memaafkan. Lah bagaimana yang sudah meninggal dunia? Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Inilah tugas kita Pak. Bapak diberi kesempatan hidup sampai hari ini tidak lain adalah supaya ada punya kesempatan untuk mendoakan orang yang sudah tidak bisa istighfar. Bagi yang sudah meninggal berarti kita diperintahkan mintakan ampun orang itu supaya aku juga memaafkan. Yang keberapa tadi Pak? Keberapa tadi? Nggak hitung. Sekarang yang keenam. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hambaku, kamu itu tidak bisa membuat aku susah, itu tidak bisa. Lalu kamu bersekongkol di dunia ini untuk merugikan citraku atau apa, itu tidak bisa. Walan tablughu dharri fatadurruni. Tidak bisa. Kamu itu tidak bisa melakukan sesuatu yang itu merugikan saya, atau kamu melakukan yang baik supaya kamu menguntungkan saya. Nggak bisa, kamu itu tidak bisa. Nggak bisa kamu. Maka lanjutannya jelas. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ketahuilah, andaikan seluruh manusia mulai dulu Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, jinnya juga seperti itu, ala atqa qalbi rajulin wahidin, sama seperti kemuliaan Rasulullah, semuanya itu tidak menambah kebesaranku. Coba Pak, tidak menambah kebesaranku sama sekali. Nah kalau begitu apa? Ya berarti kalau kita melakukan kebaikan ya untuk kita sendiri ya. Sama seperti kita membaca sholawat itu loh. Kita berdoa kepada Nabi itu, tanpa sholawat dari kita ya sudah masuk surga Nabi itu, sudah lantai tertinggi lah itu. Tapi kita kalau disuruh baca sholawat, bukan Nabi butuh Pak, hanya untuk mengajari Anda semuanya itu, jadilah orang yang mengerti jasa orang, jadilah orang yang pandai berterima kasih. Karena Rasulullah menyelamatkan kita seperti sekarang ini. Kebalikannya Pak sekarang. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin mana qasadzalika min mulki syai'a. Andaikan semua manusia mulai awal sampai akhir tidak ada yang mau menyembah Allah, semuanya jadi Fir'aun semuanya, mana qasadzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi kebesaranku.
Insyaallah. Seneng Pak, hadis ini seneng. Ini kalau didoktrinkan 14 tahun Pak, dibaca tiap hari, diangan-angan, diresapi. Kita akan menjadi pribadi yang luar biasa Pak. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Wahai hambaku, kamu sekarang sudah melakukan sesuatu yang banyak. Ukhsiha lakum. Tadi saya lihat ukhsiha itu aku selalu menghitung dan aku selalu mengingat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa. Bapak dan kita semua ini loh Pak, kalau disuruh menyebutkan dosa-dosa masa lalu kan tidak mungkin komplit Pak, tidak mungkin. Tapi Allah ingat semua, atau kebaikan kita, atau kebaikan orang yang Bapak lupakan, Allah selalu ingat. Tsumma wafikum iyaha. Kemudian setelah itu aku akan memberi sesuatu sesuai dengan keadilan dan kemurahan. Semuanya saya penuhi. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang bisa melakukan yang baik, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini bersyukur. Tidak semua orang loh Pak dipilih mau ngaji begini ini Pak. Betul. Ditakdirkan lah. Saya senang diberi kesempatan untuk beri pengajian ini, senang saya itu, karena memaksa saya membaca buku, memaksa saya membeli buku, dan semakin saya membaca buku, setelah membaca itu berubah Pak. Tapi kalau sudah 2 hari kumat mana ya Pak, kambuh lagi, merasa bodoh lagi terus. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini loh Pak, kemuliaan Allah ngajari sopan santun Pak. Perhatikan ya, barang siapa yang sudah bisa melakukan kebaikan, maka hamdalah, ucapkan alhamdulillah. Tapi barang siapa yang tidak melakukan yang demikian, tidak disebut jelek. Siapa yang melakukan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan sekali-kali menyalahkan orang, jangan sekali-kali menyalahkan Allah, tapi salahkan dirimu sendiri. Kamu kok melakukan itu Pak? Nah itu dia ini yang ini Pak, jadi ya saya ikut-ikut Pak. Saya kalau tidak ikut gimana Pak? Kok menyalahkan? Tidak boleh. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan menyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Jangan membiasakan diri mencari kambing hitam. Jangan membiasakan diri mencari kambing hitam. Biasakan salahkan dirimu. Gitu loh Pak. Bahwa kita ini orang punya akal kok, punya pengetahuan, ikut pengajian mulai tahun berapa Pak? Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan engkau menyalahkan siapapun illa nafsah, kecuali dirimu sendiri. Sebagai penutup Pak ya, ini ada cerita. Kenapa? Apa? Nah, sudah tadi. Itu sudah saya awal tadi Ustaz. Iya. Wahai manusia, jika kamu semua ada di panggung, di lapangan, minta satu persatu, saya beri semuanya. Nah gitu toh, baris antri satu-satu, beri semuanya. Minta uang Pak 10 triliun, ya Allah transfer, gak kurang lah, bilang 1000 triliun. Itu pun tidak mengurangi kekayaan saya sama sekali. Sudah tadi sebagai pembuka. Nah, di sini sebagai penutup Pak, ada muridnya Dhunnun Al-Misri itu, dia ini gelisah gitu ya,
lalu masuk kampung keluar kampung, masuk kampung keluar kampung, gelisah. Lalu suatu saat dia bertemu dengan anak kecil yang karena melakukan kesalahan diusirlah oleh ibunya, suruh keluar. Lalu anak kecil ini tidak kemana-mana, hanya menoleh kanan kiri gini. Makan nggak ada, ini nggak ada. Lalu dia mengetuk pintu, ibu, aku harus pergi kemana, Bu? Aku harus makan kemana, Bu? Jadi ibunya itu mengintip, Pak, mengintip terus, ngintip anak itu kemana, itu diintip. Terus nangis di depan pintu itu, Ibu, saya kemana, Bu? Saya makan apa, Bu? Saya minta maaf, Bu. Ibu minta maaf. Lalu dibukakan ibu itu, digendong sama itu. Iyalah, kamu sudah minta maaf ya, gitu. Silakan makan dulu, mandi yang enak ya, duduk yang enak, istirahat kamu anakku. Dia berkata, Pak, muridnya Dzunun al-Misri itu, subhanallah, itu seorang ibu menyayangi anaknya seperti itu, dan Allah pasti sayang kepada saya lebih dari sayangnya ibunda kepada anaknya. Masya Allah. Senang Pak ya, hadis ini senang Pak ya. Oke, senang. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, hadis tentang kekuasaan Allah, kemurahan Allah, kekayaan Allah. Allah tidak kehabisan rezeki. Ya sama dengan gini Pak, Bapak bawa jarum dimasukkan ke laut, kemudian keluar, kemudian yang membawa itu mengatakan, kurang enggak, sudah, seluruh laut itu untuk kamu, masih banyak tersedia. Sama dengan Allah, enggak akan habis sekarang, tinggal kamu minta apa, saya beri. Tapi yang menentukan saya beri berapa dan apa, itu saya, manusia tidak bisa mendikte Allah, nggak bisa. Saya walaupun punya uang banyak, saya tidak akan memberi kamu semuanya. Tentu saya pertimbangkan mana yang itu baik untuk kamu atau tidak. Kalau sudah saya beri, sudah kelihatan, ini senengannya mercon ya, senengannya mercon. Lalu kemudian ini, wah tak beri, enggak, saya bukan pelit, enggak, saya eman kamu, ini saja belum punya kendaraan, ini sudah jarang pulang orang ini, jarang pulang. Lalu akan minta duit untuk beli Mercy, enggak. Oh kamu belum punya mobil aja, kamu sudah jarang pulang, tak sakai mobil, ini senang Ukraina kamu, pergi sana enggak pulang kamu. Jadi kita minta, tetapi yakinlah bahwa Allah memberi yang terbaik sesuai dengan pertimbangan Allah. Demikian. Ada waktu? Masih ada waktu 7 menit. Alhamdulillah. Kami persilakan untuk Bapak Ibu bertanya. Monggo. Nggih Bapak, nggih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Pak Yai. Siapa Pak? Bambang Jatmiko. Iya Bapak. Tadi Al Ustadz menyampaikan bahwa Allah itu menciptakan 2 pintu. Satu pintu kebaikan, pintu keburukan yang oleh syaitan itu diminta tadi ya. Iya. Ya itu yang nomor berapa tadi lupa saya. Konsekuensinya gini, kalau kita sholat itu apa ya, khusyuknya itu kurang. Iya. Khusyuknya itu kurang.
apakah ini termasuk dari itu ya, setan-setan tadi yang minta jatahnya tadi itu untuk menggoda? Iya. Kalau begitu apakah sholat kita ini diterima? Itu walaupun sebelum sholat itu kita sudah baca An-Nas ya, sholat berbinas, tapi sedikit demi sedikit itu masih ada, jadi kekhusukannya itu kurang. Bahkan, sudah? Iya, saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ketemu Pak. Bapak lihat surah An-Nisa 118. Surah An-Nisa 118. Tadi kan saya jelaskan tentang porsi tadi Pak ya. Itu pintu tadi. Tuh, tapi belum saya sebut ayatnya toh. Ini ayatnya surah An-Nisa 118 ini. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan berkata, sungguh aku akan mengambil dari hambamu itu bagian porsi saya yang sudah ditentukan. Nah tadi pintu. Bapak bertanya, Pak, saya ingin khusyuk, tapi kok masih ingat yang lain, itu Pak ya. Itu. Bapak ingin khusyuk. Bapak ingin khusyuk itu berarti di dalam hati Bapak itu sudah ada intan yang mahal. Faham Pak ya? Bapak ingin khusyuk, usaha khusyuk, di hati Bapak itu sudah ada emas intan yang mahal, berapa ton di situ. Nah sekarang saya tanya, Pak, ada dua rumah, yang satu ada emas dan berlian 7 ton, yang sebelahnya enggak ada apa-apanya kecuali sepeda pancal yang sudah rusak. Saya tanya Pak, pencuri lebih tertarik kemana? Kemana Pak? Yang ada intannya toh. Bapak tahu, ketika Bapak punya keinginan khusyuk, disitulah setan kemudian menambah pasukannya masuk. Faham? Tertarik Pak. Lah kalau orang sudah tidak ada keinginan khusyuk, tidak ada usaha, setan tidak masuk. Karena apa? Setan bilang, "Wong saya tanpa masuk aja sudah begitu, untuk masuk sudah beres." Oke, Pak ya. Semakin ada usaha untuk jadi orang baik, tantangannya juga semakin berat. Orang itu tidak ada keinginan sholatnya diperbaiki kok. Ya sudah kata setan, "Lah apa aku mlebu wis, durung tak leboni wis, gak karuan wis selesai itu." Oke. Sudah Pak, hanya itu ya? Ya sudah, selesai. Itu gambarannya seperti itu. Subhanallah. Orang sujud itu kurang apa Pak? Orang sujud itu kan dekat-dekatnya manusia dengan Allah. Tetapi bisa juga loh Pak, ketika sujud dekat dengan Allah, itu ada lintasan sesuatu yang dosa. Ngerti Pak maksud saya itu Pak? Pernah. Sujud itu lo kurang apa Pak? Oh dekat-dekatnya dengan Allah, tapi kadang-kadang keluar lintasan yang Masya Allah, saya kadang-kadang heran, cek pintere kon iki ngelboni aku itu. Ya Pak ya, itu Pak. Luar biasa Pak. Ada lagi? Cukup, alhamdulillah. Sering-sering bacalah hadis tadi itu ya, diresapi supaya kita menjadi orang yang tegar, yakin, merasa butuh dengan Allah, sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrik, bantulah kami ya Allah untuk ikhlas, ridho, senang apapun pemberianmu. Wa husni ibadatik, bantulah kami ya Allah
untuk lebih menambah kemuliaan dan kesempurnaan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.